selamat datang kembali di Partai X. Pengagum tradisi kosong saat warisan budaya ditelanjangi demi viralitas. Pada tahun 2024 di sebuah kabupaten di Indonesia, sebuah acara karnaval budaya digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Tema acaranya meriahkan HUT RI dengan budaya lokal. Anak-anak sekolah dan remaja Karang Taruna diminta mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Ada yang pakai kebaya, pakaian adat Sunda, Bali, hingga Papua, semua tampak semarak. Tapi sorotan justru tertuju pada satu rombongan, yaitu sekelompok remaja perempuan yang mengenakan baju adat Bali lengkap dengan galungan, namun menari di atas bak truk dengan musik DJ remake. Keras bergema. Lagu remake modern campur suara simen dan bass jedak-jeduk. Beberapa dari mereka menari dengan gerakan yang tidak mencerminkan tarian tradisional. Sebagian besar goyangan dipengaruhi tren TikTok dan joget-joget viral. Dan penonton di pinggir jalan ramai bersorak, merekam, tertawa, bahkan mengunggah video ke media sosial dengan caption seperti "Unik tarian Bali versi TikTok" atau "Kalau budaya digabung DJ, hasilnya keren juga". Beberapa hari kemudian, video itu viral. Tapi yang menyedihkan, banyak warga Bali yang merasa tersinggung karena pakaian dan tarian yang sebenarnya sakral malah dipertontonkan dengan cara yang tidak menghormati nilai aslinya. Di Bali sendiri, pakaian adat dan tarian tertentu hanya digunakan saat upacara keagamaan atau momen suci dan tidak sembarangan bisa dibawakan, apalagi disatukan dengan musik pesta. Saat panitia ditanya, kenapa membiarkan hal itu terjadi? Jawabannya sederhana. Ya kan namanya juga anak muda, yang penting mereka senang. Kan biar ramai dan bisa viral juga. Lumayan kan promosi daerah? Inilah potret nyata bagaimana budaya dijadikan aksesoris konten. Pakaian adat yang sakral berubah jadi kostum. Tarian berubah jadi hiburan remix. Dan semua dibenarkan karena rame, seru, dan bisa viral. Yang lebih menyedihkan, para pelaku merasa tidak bersalah. Bahkan bangga karena kontennya banyak ditonton. Budaya dijadikan latar belakang konten, bukan pijakan kehidupan. Mereka mungkin bangga tampil di layar, tapi tidak tahu bahwa mereka sedang menelanjangi warisan sendiri demi followers, komentar, dan likes. Kita menyebut kaum ini sebagai pengagum tradisi kosong atau the hollow tradition lovers. Mereka memuja ritual dan seremoni adat, tapi kosong makna. Segala upacara jadi ajang pamer, bukan alat membangun nilai kebersamaan. Mereka sehat jasmani, tapi rusak rohani. Artinya mereka sadar keadaan, tapi memilih untuk berada di zona nyaman, apatis, atau bahkan merawat kerusakan demi keuntungan sendiri. Dan Son Horeg ini bukan satu-satunya, melainkan salah satunya. Masih banyak fenomena lain, tapi di video ini kita akan membahas fenomena ini. Akhir-akhir ini, fenomena Son Horeg makin merebak di berbagai pelosok negeri. Tak hanya di kota besar, tapi hingga ke desa-desa. Tak heran jika setiap Agustusan, jalan utama berubah jadi panggung dadakan, bukan untuk memperkenalkan budaya, tapi untuk adu keras speaker dan joget bebas di tengah jalan. Para pengusaha Son Horeg bilang, ini ladang rezeki kami. Dan itu benar, mereka juga bagian dari rakyat yang sedang mencari penghidupan. Tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar. Seperti kerusakan fasilitas publik, contohnya trotoar rusak, taman kota diinjak truk, jalan umum jadi macet total. Kemudian tarian adat diseret ke atas bak truk. Bukan lagi untuk penghormatan, tapi jadi latar goyangan viral. Selanjutnya, nilai budaya dipelintir demi konten, tak ada lagi penghayatan, hanya sensasi. Dan semua itu dibiarkan, bahkan difasilitasi, bahkan dibanggakan, karena katanya kalau nggak horeg, nggak ada yang rusak, maka nggak rame. Dan anehnya, kaum budayawan maupun adat istiadat belum ada yang bersuara lantang tentang ini. Atau mungkin sudah ada, tapi memang belum terdengar. Itulah titik terendah cinta budaya hari ini. Saat pakaian adat tak lagi membawa kehormatan, tapi dijadikan kostum hiburan murahan.
Anak muda lebih tahu cara pakai baju adat untuk dibuat konten daripada tahu makna di balik motif dan warnanya. Bisa menari tapi tak tahu makna tarian itu. Pakai musik tradisional untuk backsound tapi tak pernah paham dengan lirik sesungguhnya. Budaya dijadikan gaya bukan jati diri. Jadi bahan pamer bukan pegangan hidup. Padahal budaya bukan sekedar untuk ditampilkan, budaya itu harus dijalani, dipahami, dan dibela. Karena budaya bukan soal masa lalu, ia adalah pegangan kita untuk menghadapi masa depan. Partai X percaya budaya harus dijaga dari dalam diri, bukan hanya dari foto. Budaya tidak hidup karena tampil di lomba, tapi karena ada generasi yang sadar memilikinya. Karena itu, kami ingin budaya diajarkan bukan sebagai hafalan, tapi sebagai cara berpikir dan bersikap. Budaya tidak bisa dilepaskan dari cara kita hidup bersama, memandang sesama, dan menumbuhkan rasa memiliki. Bangsa ini tidak butuh tampil hebat di depan kamera. Yang kita butuhkan adalah akarnya yang kuat. Karena kalau kita rawat cuma tampilan, maka cinta itu akan hilang bersama tren, dan kita akan jadi penonton di tanah kita sendiri. Itu tadi video dari kami. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X, pamit.